Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat Fatihah tercinta, jumpa lagi kita dalam acara Karimah Kajian Ramadan Muslimah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hak perempuan untuk menjalankan ibadah tarawih. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan ibadah puasa pada bulan Ramadan, maka dosa kita yang terdahulu itu akan dihapus. Merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Manakala kita sebagai perempuan dalam keadaan suci, kemudian kita bisa melakukan ibadah, melakukan ritual dari tanggal 1 sampai tanggal 30 dengan tiada halangan. Namun karena perempuan mempunyai banyak halangan, diantaranya adalah mungkin menstruasi dan lain sebagainya, yang menyebabkan perempuan itu tidak bisa menjalankan ibadah pada bulan Ramadan dengan cara sempurna. Tetapi kita sebagai seorang perempuan tentu tidak diperkenankan untuk berkecil hati. Ada salah satu ibadah yang menjadi keistimewaan dari bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini merupakan sholat yang hanya kita lakukan pada bulan Ramadan dan tidak bisa dilakukan pada bulan selain dari bulan Ramadan. Lalu bagaimana kita seorang perempuan bisa menjalankan sholat tarawih ini dengan baik? Sebagaimana umat muslim yang lainnya, perempuan pun bisa leluasa menjalankan ibadah sholat tarawih dengan cara yang baik dan benar. Ada satu riwayat dari seorang perempuan sahabat yang betapa dia itu ingin melakukan ibadah tarawih untuk bisa berjamaah dengan Kanjeng Rasul. Tetapi Kanjeng Rasul mengatakan bahwa seandainya perempuan itu akan tarawih bersama dengan Kanjeng Rasul, tentu akan sangat jauh dari rumahnya. Maka Kanjeng Rasul menyarankan agar dia bisa sholat tarawih secara berjamaah, tetapi di musholanya sendiri atau di masjidnya sendiri, tanpa harus jauh-jauh datang kepada Kanjeng Rasul. Itu artinya bahwa perempuan pun juga boleh melakukan ibadah pada bulan Ramadan tanpa ada perbedaan kelamin sama sekali. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita bisa melakukan ibadah tarawih sebagaimana mestinya, sebagaimana laki-laki, apabila kita mempunyai etika. Dari cerita sahabat perempuan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa ketika perempuan ingin tarawih, bisa saja melakukan tarawih tapi di masjid yang terdekat. Artinya ketika perempuan itu melakukan ibadah tarawih, dia bisa mengurangi hal-hal yang mungkin menimbulkan madarat baginya. Apa saja madarat dari perempuan itu? Ketika perempuan akan melakukan ibadah tarawih itu, maka hendaknya perempuan itu tidak berlaku berlebihan dalam hal berhias. Datanglah ke musola atau ke masjid sebagaimana layaknya orang yang akan melakukan ibadah. Ketika perempuan yang akan melakukan ibadah tarawih harus memperhatikan diantaranya adalah tidak menggunakan perhiasan atau tidak berhias diri secara berlebih, karena akan menimbulkan perhatian dari orang lain. Yang kedua, harus ada izin dari suami, atau mungkin bisa bersama-sama dengan suami untuk melakukan ibadah tarawih di masjid. Yang ketiga, tidak membuka aurat atau kebiasaan orang jahiliyah sebagaimana ayat Al-Qur'an, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kadang kita melihat bahwa perempuan yang akan keluar dari rumah itu justru dia menggunakan sesuatu yang berlebih, baik itu dari segi pakaian terutama, kemudian juga dari segi hiasan wajah. Untuk itu hal-hal tersebut harus diperhatikan. Apa hikmah dibalik perempuan yang bisa melakukan tarawih bersama-sama di masjid? Hikmahnya adalah yang pertama, menimbulkan euforia bahwa kita sebagai perempuan pun juga diperhatikan oleh agama. Kita diperbolehkan untuk bersama dengan orang banyak, kita bisa bertemu dengan orang banyak, sehingga rasa cinta kita terhadap Ramadan itu menjadi rasa cinta yang lebih. Yang kedua, dengan melakukan ibadah tarawih bersama, maka kita akan mendapatkan pahala lebih dari sekedar pahala sholat sendiri. Yang ketiga, kita bisa menjalin silaturahim dengan orang lain manakala kita mungkin sibuk dengan pekerjaan, tetapi setelah bertemu dengan banyak orang, kita bisa menyambung kembali mungkin silaturahim yang pernah terputus. Selanjutnya yaitu dengan melakukan sholat tarawih berjamaah bersama-sama, kita mendapatkan ilmu baru. Bisa saja dalam
sholat bertarawih itu setelahnya ada mauidhah hasanah atau ada kultum yang bisa menambah pengetahuan perempuan, sehingga perempuan tidak melulu harus berada di rumah tapi bisa menjalankan ibadah selayaknya beribadahnya laki-laki. Semoga ini bermanfaat dan membuka pikiran dan cakrawala kita, menambah kita rasa kita dalam beribadah kepada Gusti Allah tanpa membedakan jenis kelamin. Kita tetap umat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan sama sekali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.